Sahabat SKM semua, selamat berjumpa dengan SKM Top One Channel. Dan kali ini kita akan melanjutkan mengulas tentang underground garage atau bunker garage atau garasi bawah tanah yang kita buat dan sekarang sudah mendekati tahap selesai. Artinya sudah melakukan finishing yang sudah dekat. Perkembangannya di antaranya tahun atau selokan 2022 sudah menunjukkan yang ke atas dan kemudian kanalisasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat sisi dari sisi. Oke. Untuk bagian belakangnya ini sudah selesai cukup agak lama. Dari setelah pengerukan, kemudian sudah diaksi, sudah mengalami pengacian, kemudian tahap kemarin, tahap akhir ini setelah tanahnya diangkut, kemudian membuat jalan keluar masuk dan membuat tembok sebelah kanan kiri. Nah, ini kemarin sempat terjadi suatu hal ketika membuat jalan ini. Kebetulan hujan terus nyaris sehari penuh, beberapa hari sempat hujan. Kemudian parit ini belum dibuat secara sempurna. Parit ini belum, dan kanan kiri ini belum ditembok. Jadi dari penampungan ini kemudian akan ditarik dengan pipa dan kemudian akan dikeluarkan, ditaruh di penampungan, di pembuangan keluar. Nah, ini untuk jalannya, untuk jalan naiknya, tapi belum sepenuhnya. Ini karena besok akan dicor dulu. Wermesnya udah ada di sana, besi wermesnya. Nah, dari ini kemudian ini parit yang kedua. Ini parit yang kedua atau selokan yang kedua terhubung dengan kolam penampungan, kolam serapan dan kolam penampungan. Jadi ini setelah dari sumur penampungan yang pertama ke sumur resapan, kalau masih karena hujannya gede sekali, maka akan keluar ke selokan di sini. Ini bawahnya selokan, barusan aja ditutup seperti ini. Nah, ini akan terhubung dan kemudian kita buang ke luar. Jadi air tidak turun dari sini, udah terhalang ke sini, terhalang ke parit ini. Dan di sini nanti bawahnya akan ada beberapa peralon penghubung yang untuk membuang air dari sini dan kemudian dari sana juga ya. Kemudian ini jalan dibuat menanjak. Nanjak rencana di sana untuk manuver. Jadi kalau mobil masuk ke sini, kemudian ke belakang, maju, baru ke sana, baru masuk mundur. Kalau nyaman, kita masuknya mundur. Jadi ketika keluar tinggal keluar. Kalau terpaksanya susah manuvernya, ya kita akan melakukan pemutaran di dalam. Nih. Kenapa dibuat parit ini? Agar tidak terjadi banjir di dalam garasi. Jadi untuk meminimalisir air tidak masuk ke sana. Sehingga air semua, karena di sini buangannya hanya di sini, berpusat pada sumur
tampungan dan sumur resapan. Jadi ketika ada nggak mau lari dan yang lain nggak bisa nggak mau ke situ, karena semua dari atas ini ditampung ke dua kolam ini, dua sumur atau kolam ini. Nah, ini bisa untuk parkir setelah nanti ditutup, bisa untuk parkir juga, untuk parkir satu, untuk parkir sementara atau sebagai carport. Oh ya, rencana ini adalah yang di sini yang pertama ini nggak ditutup cor begini. Ini nanti ditutup dengan besi yang ram-ram itu yang lubang-lubang. Kemudian 3, kemudian 2 ini ditutup dengan besi juga. Baru kemudian 3 di sini, mungkin 3 yang ini, terus di sana tutup besi sama ada balok ini lagi, penutupnya ini lagi. Jadi urutannya dari sini, dari yang pertama itu besi ram, kemudian cor, tutup cor, kemudian besi ram, kemudian cor, besi ram, lalu cor. Cuman saya lupa itu penataannya, tapi untuk sementara untuk mempermudah untuk akses keluar masuk sementara seperti ini. Nah, di sini selain berfungsi untuk air, pertampungan air yang besar, kita ada piaraan angsa atau bebek nanti di sini, konsentrasi ke sini, jadi nggak kemana-mana kotorannya. Nah, kebetulan sudah agak menjelang senja, jadi nggak begitu jelas, nggak begitu jernih. Nah, ini ada ground carriage, tinggal besok pagi rencana akan melakukan pengecuran jalan keluar masuk ini yang tanjakannya. Ini gambar underground carriage yang sedang kami buat. Memang agak lama karena tukangnya juga cuman 2, kadang 3, atau tukang 1 kena 2, sehingga memang agak lama. Ini seperti ini. Samping tembok tanah itu nantinya untuk taman, untuk rumput gajah dan tanaman. Nah, kita masuk lagi. Nah, ini kondisinya sekarang lumayan, sudah parit atau selokannya sudah jadi, tinggal nanti finishing. Ini semacam lemari untuk gudang sepatu, bisa gudang-gudang untuk berhubungan dengan perabot mobil di sini. Ini adalah besi bermesnya yang untuk jalan naik. 1 lembar cukup. Nah, demikianlah kondisi terakhir underground carriage atau bunker carriage atau garasi bawah tanah yang kita buat. Sudah untuk tahap ini sudah mendekati finishing terakhir. Tinggal kita mungkin buat 1 kali lagi untuk video secara lengkapnya setelah terjadi, secara selesai secara sempurna seperti apa. Barangkali bisa untuk dijadikan referensi bagi Anda yang ingin
membuat suatu rumah dengan garasi yang memadai, yang besar, walaupun tanahnya atau lebar bagian rumahnya tidak begitu besar. Artinya lebar tanahnya tidak begitu besar. Kalau garasinya masuk ke dalam rumah, tentu saja mengambil space yang terlalu banyak. Nah, solusinya adalah dengan membuat bunker garage atau underground garage atau garasi bawah tanah seperti ini. Sampai jumpa untuk edisi berikutnya setelah semuanya di finishing.